Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan meneruskan pengajian kitab As-Salatu 'alan Nabi Ma'aniha Ahkamuha Fadailuha yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai melakukan kajian atas kitab ini, maka terlebih dulu mari kita membacakan surat Fatihah untuk Al-Qadhi Iyad, para muassis Majelis Dzikir Hubbul Watan, guru-guru kita, kiai-kiai kita, keluarga kita, dan ahli kubur kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharaini. Wa qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Pada pembahasan yang kemarin kita membahas tentang terkait makna daripada sholawat atau makna sholat di dalam pengertian bahasa Arab. Di mana makna daripada sholat di dalam bahasa Arab itu adalah bimakna at-tarahhum wa du'a. Nah, di sini ayat ini pada dasar yang tadi saya bacakan itu ingin melegitimasi, membuktikan bahwa kata as-sholah atau sholawat di dalam pengertian bahasa Arab itu adalah maknanya tarahhum dan doa. Nah, di antaranya adalah yang menunjukkan demikian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim, pungutlah min amwalihim dari sebagian harta mereka, memungut apa shadaqatan, sedekah, yang di dalam ayat ini maksudnya adalah zakat. Tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana dengan zakat tersebut tutahhiruhum, kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim. Lah kata salli alaihim, bersolawatlah engkau kepada mereka, maksudnya adalah mendoalah engkau kepada mereka. Inna sholataka, karena sesungguhnya doamu, sholawatmu, doamu itu sakanul lahum, itu menjadi ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa sholawat di sini atau sholat di sini maknanya adalah doa. Wa qala Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmatun. Ulaika, mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, yang bersabar ketika tertimpa musibah, alaihim, bagi mereka, shalawatum min rabbihim wa rahmatun, itu mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka. Ada ulama yang menyatakan bahwa sholawatun di sini adalah maknanya rahmat. Jadi wawu wa rahmatun di sini merupakan wawu tafsiriyah. Tapi ada yang menyatakan bahwa sholawatun di sini maknanya adalah ampunan, lagi-lagi masih terkait dengan soal doa tadi itu. Warahmatun, dan rahmat maknanya rahmat. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa
ayat-ayat ini menunjukkan bahwa di dalam lisan Arab atau dalam bahasa Arab, pengertian sholat itu tidak terlepas atau maknanya tidak terlepas dari at-tarahum wa du'a. Ya, at-tarahum wa du'a. Yaitu bisa biarkan pokoknya merahmati dan doa lah, artinya tidak jauh-jauh dari itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salli rahmatilah ala ali Abi Aufa, kepada keluarga Abi Aufa. Nah, kalau kita membaca beberapa literatur, kata salli di sini jelas maknanya memberikan yang memintakan rahmat dalam konteks pengertiannya sebagai rahmat. Kalau misalkan kita membaca beberapa literatur, ada yang memahami bahwa Allahumma sholli ala Abi itu, ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Begitu juga, karena kan ini begitu juga, sucikan dan bersihkan harta mereka. Nah, bersihkan mereka dan sucikan harta mereka. Ini karena kan kita tahu bahwa di sini doa ini ketika Abi Aufa itu memberikan zakat, ada yang menjelaskan begitu. Makanya dikatakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, maksudnya ya Allah rahmatilah mereka, bersihkanlah mereka dan sucikan harta mereka itu. Karena mereka telah badalu amwalahum, telah memberikan harta mereka itu kan sebagai bentuk daripada zakat atau sedekah atau sedekah atau dalam pengertian sebagai zakat. Itu ada penjelasan yang menyatakan demikian. Wa kana idza atahu qaumun bi shadaqatihim wa kana idza atahu, dan begitu juga ketika ada atahu datang kepada Nabi satu kaum bi shadaqatihim dengan menyerahkan sedekah mereka atau zakat mereka, Allahumma sholli ala ali fulan, ya Allah rahmatilah, bersihkanlah mereka dan sucikanlah harta mereka, gitu kan. Itu Allahumma sholli ala ali fulan, ya Allah berikan rahmatnya kepada ali fulan, keluarga si fulan. Ini ketika ada orang yang memberikan atau menyerahkan zakatnya. Ini lagi-lagi masih mendukung bahwa sholat atau sholawat dalam pengertian kita itu maknanya dalam pengertian bahasa Arab tidak jauh-jauh dari at-tarahum wa du'a. Wa fi hadisis sholat, dan terkait dengan hadis sholawat, yaitu maksudnya aifit tasyahud, di dalam tasyahud. Ya. Ini terkait dengan soal hadis ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata alaihi. Masih ada hubungannya ini, berarti kan masih ada hubungannya terkait dengan hadis tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bersolawat ya di dalam tasyahud tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allah, semoga salawat engkau tercurahkan kepada Nabi Muhammad wa ala azwajihi, dan kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, keluarganya atau keturunannya. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Qila maknanya, ya, ini menarik. Alu Muhammadin atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan alu Muhammadin ini? Ternyata di sini ada banyak varian pendapat. Ada banyak varian pendapat yang mengenai tentang makna alu Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, satu pendapat menyatakan atba'uhu, para pengikut beliau. Wakil alu baitihi, ada yang menyatakan adalah alu baiti, keluarga di rumah, keluarga rumahnya, keluarganya itu ya. Wakil ada yang menyatakan ummatuhu, umatnya. Wakila ada yang menyatakan, pendapat lain menyatakan ummatuhu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Ada yang menyatakan bukan cuman umatnya itu, ada pendapat lain yang menyatakan al-atba, pengikut ya, warrahtu wal ashirah, wakil al-atba warrahtu wal ashirah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa alu Muhammadin maksudnya adalah pengikutnya, warrahtu dan kabilahnya,
wal ashirah dan keluarga bapaknya ke bawah dan kabilahnya. Jadi kata ar-roh itu pada asalnya atau maknanya itu roh tur rojuli itu artinya qabilatuhu kabilahnya. Sedangkan ashiratur rojul adalah kaumnya. Maka dikatakan bisa kita menyatakan bahwa warrohtu itu adalah kabilah, wal ashirah adalah maknanya adalah kaumnya. Bisa juga kita menyatakan begitu. Tapi makna asalnya kata al-ashirah itu adalah keluarga bapaknya yang ke bawah dan kabilahnya. Sedangkan kata ar-roh itu makna asalnya itu adalah sekumpulan laki-laki yang jumlahnya di bawah 10. Tapi lebih enak kita bisa mengartikan karena ada pendapat yang menyatakan roh turrojul adalah kabilahnya. Begitu juga dengan ashiratur rojul adalah kaumnya. Maka bisa kita mengartikan warroh itu adalah kabilah, wal ashirah adalah kaum. Wakil, ada pendapat yang menyatakan alur rojul waladuhu. Ya, alur rojul waladuhu, bahwa keluarga laki-laki adalah anaknya. Maka ketika dikatakan alu wa ala ali Muhammadin itu, kalau kita menggunakan pendapat ini maksudnya adalah putra beliau. Wakil ada yang menyatakan kaumuhu, wakil kaumnya, wakil ahluhu alladzina hurrimat alaihimus shadaqah, yaitu keluarganya alladzina hurrimat, yang dimana mereka diharamkan alaihim kepada mereka apa as-shadaqatu, zakat. Jadi ternyata ada perbedaan yang menarik terkait soal makna alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak ternyata ada yang menyatakan pengikutnya, ada yang menyatakan kaumnya. Berbagai macam sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Wa fi riwayati Anasin wa fi riwayati Anasin radhiyallahu anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah ditanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, man alu Muhammadin, siapakah keluarga Muhammad? Qal, jawab Nabi, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Ini ternyata kata alu Muhammadin, ya, keluarga atau alu Muhammadin, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak tafsirnya, banyak varian-varian tafsirnya. Ada yang menyatakan itu adalah pengikutnya, kabilahnya, kaumnya, anaknya atau putranya. Ada yang menyatakan keluarganya yang haram untuk menerima sedekah. Tetapi di dalam riwayat Anas menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa yang dimaksud dengan alu Muhammadin? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Artinya, jika kita menjadi seorang mukmin muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bisa dengan menggunakan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu ini, kita bisa termasuk dikatakan sebagai alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaji'u ala madhhabil Hasan, maksudnya adalah Al-Hasanil Basri, ya. Wa yaji'u ala madhhabil Hasan, dan terdapat dalam pandangan Al-Hasan atau madhab Al-Hasanul Basri, annal murada bi ali Muhammadin, bahwa yang dimaksud dengan ali Muhammadin atau keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Muhammadun binafsihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat daripada Imam Al-Hasanul Basri. Jadi alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Alasannya fa innahu kana yaqulu fi salatihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammadin yuridu nafsah. Nah, yuridu nafsah. Kenapa dikatakan demikian? Fa innahu kana yaqulu fi salatihi 'alan nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu fi salatihi 'alan nabi,
mengucapkan sholawatnya kepada Nabi, kepada diri ya, itu bunyinya Allahumma ja'al sholawatika, ya Allah jadikan sholawat engkau, wa barakatika, dan berkah-berkahmu, ala ali Muhammadin, kepada ali Muhammad. Yuridu nafsahu, yang dimaksudkan di dalam konteks ini adalah diri beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya li'annahu kana la yukhillu bil fardi, katanya. Li'annahu kana la yukhillu bil fardi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yukhillu bil fardi, artinya tidak meninggalkan yang wajib, wa ya'ti bin nafli, dan menjalankan yang sunnah. Wa li'annal fardhu alladhi amara Allah ta'ala bihi huwa as-salatu ala Muhammadin nafsihi, karena yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ini adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Iyad. Penjelasan ini menurut saya agak janggal ya, agak janggal. Ada beberapa catatan di dalam penjelasan ini. Sebagaimana kita ketahui, beliau menyatakan li'annal fardhu alladhi amara Allah ta'ala bihi wa as-salatu ala Muhammadin nafsihi. Padahal kita tahu bahwa hukum membaca sholawat ya, terutama dalam tasyahud tadi itu, sepanjang yang kita ketahui mazhab Syafi'i yang paling kencang, yang paling mengharuskan gitu. Sedangkan Al-Qadhi Iyad ya, Al-Qadhi Iyad beserta orang-orang yang sepaham dengan beliau tidak sepakat kalau as-sholatu ala nabi fit tasyahud itu adalah hukumnya wajib. Ya. Itu. Jadi dikatakan wayati bin nafli, itu maksudnya dan menjalankan yang sunnah, maksudnya itu as-sholatu ala ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan begitu itu kan. Allahumma ij'al shalawatika wa baraka ala Muhammad. Yuridu nafsah. Dia tidak meninggalkan yang fardu. Karena yang fardu itu adalah apa? Yang fardu itu adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nah, ini menarik karena Al-Qadhi Iyad beserta orang-orang yang sepaham dengan beliau itu tidak sepakat kalau membaca sholawat di dalam tasyahud misalnya tasawuf akhir itu adalah hukumnya wajib gitu. Tiba-tiba beliau menyatakan li'annal fardhu alladhi amara Allah ta'ala bihi huwa as-shalatu ala Muhammadin nafsi. Jadi ini agak di dalam konteks ini terlihat ada inkonsistensi daripada Al-Qadhi Iyad. Ya. Kenapa? Karena as-sholatu atau bersolawat di dalam tasyahud itu bukan fardu, kecuali menurut Imam Syafi'i itu kan, dan beberapa atau kalangan yang setuju dengan Imam Syafi'i itu. Nah, makanya ini agak, padahal kita tahu ya, Al-Qadhi Iyad itu mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan wajib di dalam tasyahud itu bersolat, tasyahud akhir itu dianggap sebagai pendapat yang janggal katanya. Cuman di dalam konteks dia menyatakan li'annar fardhu alladhi amara Allah ta'ala bihi wa huwa as-salatu ala Muhammadin nafsi. Wa hadha mislu qawli sallallahu alaihi wasallam laqad utiya mizmaran min mazamir ali Dawud, katanya. Laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud gitu. Sungguh utia telah diberi siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sungguh Abu Musa adalah diberi anugerah mizmaran, itu seruling, maksudnya adalah suara yang bagus, min mazamiri ali Dawud, seruling daripada serulingnya Ali Dawud. Yuridu min mazamiri Dawud, maksudnya adalah seruling atau suara bagus daripada Nabi Dawud alaihi salam. Kenapa dikatakan bahwa min mazamiri Ali Dawud adalah maksudnya adalah mazamiri Dawud itu sendiri? Karena tidak diketahui keluarga Nabi Dawud itu yang suaranya sebagus kayak Nabi Dawud lah, kira-kira begitu itu. Tidak ada penjelasan riwayat yang jelas gitu. Makanya yang dimaksud di sini adalah min mazamiri, maksudnya adalah min mazamiri Dawud itu sendiri gitu. Kita tahu ya, ini Abu Musa al-Asy'ari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi suara yang indah, suara yang merdu, suara yang bagus. Nah, biasanya orang Arab itu ketika suara yang bagus itu diserupakan dengan seruling. Karena kemerduannya gitu. Itu seperti mana Nabi Dawud alaihissalam suaranya bagus itu kan.
Maka sering dikatakan, oh ini dapat anugerah seruling daripada seruling Nabi Daud alaihi salam. Itu maksudnya adalah dia dianugerahi suara yang bagus sebagaimana suara bagusnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, tapi yang penting bukan itunya. Yang penting kata Ali Daud ini itu diartikan sebagai Nabi Daud itu sendiri. Sama dengan sebagaimana Alu Muhammadin diartikan sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendekatan ini atau pandangan ini itu ternyata merupakan pandangan daripada Imam Al-Hasanul Basri. Wa fi hadisi Abi Humaidin As-Sa'idi fi shalah Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa durriyatihi. Dikatakan di dalam hadis riwayat Abi Humaid As-Sa'idi fis sholati terkait dengan sholawat ya. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah semoga sholawat engkau tercurahkan kepada Nabi Muhammad, wa azwajihi dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi dan keturunannya. Wa fi hadis Ibni Umar annahu yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakrin wa Umar. Dikatakan yusalli annahu dalam wa fi hadis Ibnu Umar, sementara di dalam hadis riwayat Ibnu Umar annahu kana yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakar wa Umar wa dzakara Malikin fil Muwatta min riwayati Yahya al-Andalusi was sahihu min riwayati ghairihi wa yad'u li Abi Bakrin wa Umar. Sementara di dalam hadis Ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, annahu sesungguhnya Ibnu Umar kana yusalli itu bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Abi Bakrin wa Umar dan kepada Abu Bakar dan Umar. Dzakarahu Malikun fil Muwatta. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta min riwayati Yahya al-Andalusi. Was sahih, sementara yang benar min riwayati ghairihi itu dari riwayat yang lain. Wa yad'u dan riwayat lain menyatakan wa yad'u dan Ibnu Umar berdoa li Abi Bakrin wa Umar kepada Abi Bakar dan Umar. Wa rawa Ibnu Wahab an Anas bin Malikin, diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Anas bin Malik, dikatakan kunna nad'u li ashabina bil ghaibi. Kunna nad'u kami mendoakan li ashabina kepada sahabat-sahabat kami bil ghaibi pada saat mereka tidak hadir, pada saat mereka ghaib. Fa naqulu kemudian kami mengucapkan Allahumma ja'al minka ala fulan salawati qaumin abrar alladzina yaqumuna bil laili wa yasumuna bin nahar. Ya Allah, jadikanlah dari engkau ala fulanin kepada si fulan salawati qaumin abrar, salawat kaum yang baik, alladzina yaqumuna bil laili yang rajin bangun, yang bangun pada malam hari untuk beribadah, sholat tahajud dan macam-macam, wa yasumuna bin nahar dan berpuasa pada siang harinya. Saya kira kita cukupi sementara. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, ada salah kata, salah membaca, silahkan diingatkan dan saya akan menerima dengan lapang dada dan sangat berterima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.